nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Anak kampung. Ya, anak kampung Malang. Iya, tapi kok aku bisa nurut ya gitu. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, tamu saya sekarang itu gue belum pernah lo nerima suami istri keren-keren lagi. Ini kalau kita beli itu you buy one get one free lah. Wah, saya sama Usi dong. Kawinin aku dapat anak banyak. Ada Andika Prama dan ada Yeay, Usi Sulisade. makasih. Dan ternyata tetangga. Tetangga, cuman 700 meter. 700 jarak meter. rumahnya. Jadi satu hari dia messenger gue karena saya kalau dengan Usi saya punya WhatsApp, punya iya, nomor WhatsApp. WhatsApp. Dulu kita mau hampir berbisnis lah. Iya benar. Iya. Terus tato Andika, Om, oh iya dong Andika pertama. Iya, saya udah Siapa izin nggak dulu kenal? sama Iya, Usi. bilang Aku mau ngobrol sama Om Helmi deh. Ayo, gitu. aku bilang. Aku ada nomornya, enggak deh biar aku aja yang hubungin gitu. Aku udah bilang nih, ada Karena WhatsApp nggak mau katanya. aku tuh memang penikmat kontennya Helmi Yahya Bicara. Dari Oke. konten awal semuanya hampir semua Dilahap. aku lahap ya. Sampai kemarin hati-hati memberi nama anak. Terus Pantesan. Pantesan. kan kita sekarang lagi tahap cari nama nama. kan gitu. Makanya terus kemarin kesalahan orang pintar Kesalahan ya, orang kayak pintar. gitu-gitu. Aku suka konten-konten. Maka kalau mau kaya itu jangan pinter-pinter amat. Benar. Gitu. Jadi begitu gue tanya, oh iya dong, mau banget gue. Ya gitu. Ternyata begitu saya share lo, ya Om cuma 700 meter di sini. Cuman 3 menit lagi di 3 Google menit. Maps. Jadi kita lah bertetangga. Saya sama Tukul aja nggak pernah ketemu, padahal sebelah. Padahal kedekatan ya. Iya benar. Dan kebetulan Cipete ini lagi banyak ngumpul nih teman-teman. Iya, betul. Saya nggak tahu. Alhamdulillah. Karena tempatnya enak banget, Tengah-tengah. deket kemana-mana. Iya, betul. Jadi jalan apa? Apa? Sasak Sasak. saya. Sasak. Selama punya rumah paling happy tinggal di Cipete. Cipete. Enak kemana-mana. Iya. Makan banyak. Iya. Iya. Segala macam ada. Jadi pertama terima kasih nih. Aku yang Terima kasih makasih. sudah hadir. Wah, kehormatan banget tuh saya. Oh loh. Oh iya lah. Kita Gila, beban Pak. loh. Kita beban dong di sini deg-degan lah. Kita ngobrol di Om Helmi. Soalnya memang kan kita chat nggak ada obrolan Om Helmi bahkan bikin konten Iya, juga kita sama deg-degan. Terus tadi di rumah udah gitu, Om Helmi bikin konten sama kita nggak ya? Udah ada Aku obrolan bilang itu nggak tuh. mungkin lah, kita nggak ada yang menarik. Justru menarik banget. Menarik banget. Alhamdulillah. Ini pasangan, aduh. Jadi idola semua orang ya. Aduh, alhamdulillah. Amin. Cakep-cakep gitu. Yang cowoknya Amin. cakep, istri Amin. cakep, Amin. bisnisnya lancar, karirnya bagus. Amin. Ya, anaknya banyak. Iya. 5. Mau Jarang 5. sekarang kalau yang anaknya banyak ya Ertong ya. Aku banyak kan. Tapi yang anaknya banyak jarang. Jarang loh hari gini ada orang anaknya 5. Betul. Jadi ini laki nih. Insya Allah Akhirnya. laki alhamdulillah. Akhirnya buat penutup lah ini. Waduh, lah. Yakin ya? Yakin. Katanya nanti kebobolan lagi. Enggak. Ini direncanain atau kebobolan sebenarnya? Enggak, ini justru yang tidak direncanakan. Tadinya kita selalu mencoba gitu. Siapa tahu cowok bercanda masalah itu. Tapi akhirnya ketika kita udah pasrah, kita akhirnya udah sepakat satu sama lain, udah ya anak kita Salaman. 4 aja gitu. Udah cukup. Mungkin 4. rezeki kita memang anaknya 4, cewek semua gitu. Iya. Kita udah pasrah, udah salaman. Deal ya, deal. Pulangnya itu. Hamil. Itu Ketika kita udah salamannya- pasrah malah dikasih sama Itu Allah. salamannya lagi di Singapura nih. Oke. Lagi pacaran di Singapura kan, berduaan. Awal-awal tahun deh kita 4 aja cukup ya cewek. Pulang dari Singapura. Justru bobolnya di Singapura Iya, itu. malah ketahuan hamil. Terus kita juga nggak expect ini cowok ya. Iya. Ya udahlah pasrah aja. Tadinya disuruh program apa segala Oh, macam, nggak mau. tapi enggak deh gitu. Tapi Kalau Andika emang Allah waktunya kasih lah. kepengen memang punya anak cowok atau menikmatin dikelilingi oleh perempuan-perempuan. Aku pengen sih, Pengen, ya. pengen sih. Karena aku bersaudara 3, aku cowok sendiri, adikku Oke. cewek semua.
Terus aku tuh tiap berangkat Jumatan tuh selalu ngiri sama teman-teman atau orang Oh, yang ngajak datang bawa anak. anaknya gitu ya. Terus Nggak ada selalu yang ngiri kencing berdiri, sama gitu. selalu ngiri sama chemistry anak bapak gitu kayak Oke. kayak aduh kapan ya dikasih anak cowok. Ya meskipun aku bisa lakuin itu sama cewek tapi kan Beda pasti. gitu. Feel-nya pasti akan beda. Di rumah temanya pink semua, mainan perempuan semua. Pengen ada mobil-mobilan gitu. Akhirnya dikasih. Sampai anak yang nomor 4 tuh jadi agak kecowok-cowokan. Ya. Jadinya? Karena dia sama aku tuh dulu pikirnya kan ini cowok-cowok. Jadi dia kayak nggak tahu sugesti atau apa ya. Emang jadi tomboy banget. Betul. Main-mainan robot, mobil-mobilan gitu. Main pancong. Banting-bantingan gitu. Karena saking pengennya dulu aku punya Anak anak cowok. cowok gitu. Jadi korban. Dapatnya beneran. Kalau dia jadi tomboy hati-hati. Iya makanya nih. Tapi nggak apa-apa juga, apa-apa. seru. Seneng banget ya. Alhamdulillah sih seneng banget sih. Waktu pertama dengar kabar dia hamil tuh setengah nggak percaya. Memang. Oke, Kan setengah kita percaya. bikin vlognya kan. Itu Kita udah justru happy, kayak ya. cengengesan nggak jelas gitu. Kayak, Beneran "Ini nih." nggak sih gitu. Sampai aku suruh dia tes beberapa kali. Dan begitu masuk usia kehamilan 4 bulan, kita cek ke dokter dan dokter bilang, wah selamat ya ada monasnya. Aku langsung dek gitu. Wah bener ini cowok gitu. Ternyata akhirnya cowok beneran. Jadi double happiness. Double happiness betul. Namanya udah disiapin. Belum dapet, makanya Ada nyari-nyari. usul nggak Om Helmi? Aku tiap collab selalu nanya gitu. Kali aja ada yang beneran nyangkut gitu. Si Raffi ngasih nama Sultan aja. Kayak di makanan darah kan. Sultan Cipete. Nasi pete. Terus kemarin Asyanti sama Mas Ana ngasih nama Syatu aja. Iya, gitu. Syatu. Karena satu-satunya. Karena cowok. Syatu. Cowok. Syatu. Tapi kita masih pikirin lah. Kalau aku sih pengennya pemain bola, nama pemain bola. Oh, siapa? Cuman dia nggak mau. Cucu gua 2 pemain bola loh. Tuh, Nah, makanya kan, ya Nomor katanya. nomor 1 cucu gua Rooney Dimitar Wah. Yahya. Udah ketahuan MU banget. Iya, MU banget. Wayne Rooney sama Dimitar Berbatov. Yang kedua Rumi Radamel Yahya. Ya MU banget. Gua MU, bapaknya MU Nah, gitu. tuh. Oke. Ya udah. Aku pengennya namanya Zlatan. Zlatan. Ada unsur Zlatannya. Zlatan gitu. Ibrahim apa? Movic. Ibrahimovic Iya, tapi itu nama Ibrahimovic aslinya. nggak Iya. gua. Zlatan itu Sultan ya bener lah. Zlatan Cipete udah bener namanya. Sultan Cipete. Nggak tahu sih, belum fix sih obrolan masalah. Emang nama. timnya Andika apa? Saya MU. Oh MU. Emang Karena dari pernah dulu main MU. di Karena pernah main di ya. MU juga dan saya kebetulan suka sama karakter dari Kamu bukannya Arema? Arema ya, memang asli Malang ya, Arema dan Persema tapi saya memang dulu ngefansnya sama Arema. Arema gitu. Gitu, Malang. zaman dulu. Ya dipikirlah. Kan yang kan udah ngikutin konten saya. Jadi hati-hati kasih nama Hati-hati anak. kasih nama. Karena nama itu doa ya kan. Betul. Oh, iya, Kalau benar. Zlatan ya kita keinginan dia kepengen jadi pemain hebat seperti Zlatan Ibrahimovic. Iya. Betul. Nggak salah juga sih. Iya benar. Karena karakter auranya itu kayak Wah, laki banget. laki banget. Udah Dia tua memang tetap agak powerful. arogan, agak sombong, tapi memang sesuai sama skillnya gitu. Jangan sombong-sombong hari ini. Aduh bahaya. Sementara Usi nggak suka yang sombong-sombong. Iya itu dia. Maunya Orang kemarin aja dia nanya gini, itu kan kemungkinan Virgo bintangnya nih Om ya, September. Apa tuh? Virgo tuh perfeksionis, agak-agak sombong. Kata dia nggak apa-apa. Dia bilang gitu. iya. Nggak apa-apa orang Laki. perfeksionis agak sombong tuh nggak apa-apa katanya. Jangan dong, jangan begitu. Nggak apa-apa katanya. ini perdebatan Harga diri ya. masalah nama anak ada nama bapaknya atau enggak aja belum deal sampai sekarang gitu. Saya Jadi pengennya ada lah paling enggak nama Pratama. pertamanya kek gitu. Nah Tapi kalau dia aku bilang tuh, "Oh, usah." yang 4 kan nggak ada kan, yang 2 pasti udah nggak ada, yang 2 lagi yang Andika juga nggak ada. Pratama nanti ngiri nggak ya kira-kira? Oh, tapi kalau di Terus, Jawa kan anak kalau cowok iya, biasanya gitu. katanya kalau Meneruskan cowok nama tuh harus bapak. ada. Betul. Ya mungkin aku bilang ya udahlah kalau emang mau begitu. Anak saya perempuan pun pakai nama Yahya. Nah, Yahya kan nama bapak saya, bukan nama keluarga. Nah ini yang nggak ada semua duluannya, makanya maksud aku takutnya yang sana pada ngiri. Iri-irian deh. Gitu. Kalau aku lebih ke situ kan, lebih ke perempuan kan. Kasihan tak kakaknya ngiri nggak ya, nggak ada nama bapaknya gitu. tapi kalau orang Jawa anak anak laki laki biasanya Pratama. meneruskan dikasih. tra. Betul. Boleh, Itu dia, boleh, biar nggak boleh. putus Ah, ini. boleh. Boleh-boleh aja, yang penting bagus asli apa artinya. Oke, di saya itu harus selalu ada rapid test. Oke. Ya. YouTube atau televisi? Sekarang YouTube. Sekarang YouTube. Sekarang YouTube. 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 Apa yang membuat pembedanya menurut seorang Andika dan seorang Usi juga? YouTube kita lebih bebas berkreasi dan nuangin ide-ide yang mungkin nggak bisa diaplikasikan di TV karena Ya, banyak ya, regulasi ya. Ya. Di YouTube kita lebih bebas untuk bisa menjadi karakter kita sendiri. Ya. Kalau di TV kita memainkan peran. Ya.
atau membuat image kita supaya fit dengan acaranya. Oke. YouTube tuh lebih memberikan kita ruang sih. Memberikan kita ruang. Berekspresi. Iya, betul, menurut saya. Kalau dari jadwal juga jadwal kerja kan, kalau YouTube kita lebih Lebih santai longgar ya, lebih longgar. Apa aja bisa jadi Apa aja benar. bisa. Benar. Kalau aku Bisa tuh jadi lebih, konten. kalau Andika itu kan YouTube itu lebih terkonsep kalau dia Ya, orangnya. ya, ya. Kalau aku karena aku tahu kapanpun aku bisa bikin, jadi aku lebih ke keluarga gitu kan. Nah kalau dia tuh kurang cocok, kalau yang kayak vlog gitu kurang cocok. Ya. Dia pengennya terkonsep. Kita mau apa nih? Basa-basi, kita mau teman tidur. Ini pertanyaannya kira-kira gini. Kalau aku tuh lebih, udah lebih jalan aja gitu. Karena hal-hal yang aku nggak bisa tuangin di TV tadi. Kalau di TV kan apalagi ibaratnya- ngomongin materi tempat tidur nggak bisa di TV. itu dia. Ini keluarga ini bikin pusing orang aja. Itu juga tau gak sih awalnya kenapa bikin itu? Karena kita lagi berantem awalnya. Kita lagi berantem, jadi ada sesuatu. Maksudnya gini, kadang aku tuh orangnya, dia nyimpen orangnya. Kalau aku apa ya orangnya? Ya sama aja. Sama aja, jadi nggak pernah, kalau ada masalah nggak pernah ngomong gitu kan. Terus kita ke Singapura juga waktu itu berduaan, terus dia ngomong, aku punya ganjilan ini, itu. Nah, tiba-tiba dia pulangnya, kita bikin konten aja deh, kita ngobrol. Apa yang kita rasakan, tapi di tempat tidur. Karena kalau tempat tidur kan beda kayak di sini kan. Kalau di bangku kan kita kayak ada yang ketahan, kalau tempat tidur kan sambil ngeliat Ya enggak, santai itu gitu. cuman bentuk visualnya, tapi yang penting esensinya adalah ada value yang kita mau kasih gitu. Harus. Meskipun kita juga punya konten-konten yang ibaratnya cuma nunjukin kegiatan sehari-hari, tapi aku selalu selipin di setiap minggunya tuh ada satu konten yang ngasih value lah. Iya, harus. Kalau kita kan Motivasi ke milihnya memang ngobrolin masalah rumah tangga. Orang kadang ngelihat artis tuh kayak hidupnya kelihatannya silau, enak terus, apa segala macam, padahal Dia sebenarnya nggak sama-sama tahu ya. manusia yang punya problem yang mungkin sama orang-orang di luar gitu. Akhirnya dari situ sih kita ngobrol masalah keluh kesah kita sebagai suami istri yang akhirnya relate sama banyak pasangan. Benar. And then mulai dari situ saya mulai tertarik untuk ngulik pasangan-pasangan artis yang lain yang mereka bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol masalah rumah tangganya gitu. Malah episode-nya Mas Anang sama Ashanti itu justru mendobrak apa ya istilahnya barrier hal mana yang kiranya agak tabu untuk dibicarakan di ruang publik. Saya nanya masalah sex life-nya mereka dan mereka menyampaikan dengan lugas tapi edukatif, bukan sisi joroknya ya, tapi mereka bilang bahwa hubungan suami istri kalau ngomongin seks itu udah kayak harusnya ngomongin makan siang gitu. Maksudnya udah nggak ada malu-malu, nggak ada sungkan, gengsi, sungkan atau dan lain-lain kayak Masalah gitu. posisi kecil lah ya. Ya Allah. Oke. Malah kita kalau habis ada ketemu sama pasangan ya Om ya, ketemu pasangan lain terus ngobrol, itu biasanya suka jadi pembahasan kita berdua. Oh ternyata ada yang kita tangkap nih, ada yang sisi positifnya tuh harus begini ya. Bahkan walaupun orang kaget kemarin kita collab sama Raffi Ahmad gitu ya. Orang bayangin keluarganya Raffi tuh kayaknya ribet gitu pola pikirnya ini apa Ternyata segala enggak. ternyata nggak sesimpel itu. Simple banget. Simple banget Raffi. Kita belajar. Itu settingan aja tuh semuanya dibikin bikin berantem. Energinya Raffi kan emang terlalu besar gitu. banyak hal positif sih sebenarnya kalau kita habis ketemu orang gitu. Di luar negeri itu kan memang yang diangkat ini kan namanya bedtime stories. Iya. Ya cerita-cerita yang di tempat tidur lah. Iya. Ngomongin bisa apa aja. Iya. Bisa karir, bisa sex life, bisa parenting, ya kan. Betul. Bisa ngomongin bagus sih. Dimulai dari ya itu kebiasaan kita aja kalau di tempat tidur kan biasa suka ngomongin anak, ngomongin duit, ngomongin banyak gitu yang akhirnya kita Habis itu baru tidur gitu. Iya. Nah di sini yang ini, tapi saya pikir sih itu saya sih suka ya, suka asal tahu batasnya aja gitu kan. Iya, Kita tahu lah, karena memang ini belum ada yang ngatur nih. Betul. Apa Andika? Jadi kita tuh juga saya kemarin ngomong dengan Anang. Ini YouTuber belum diatur loh. Ya kalau film kan ada parvi, ada aturan udah ada atur macam-macam. Musik juga ribet banget. Sampai sekarang nggak damai-damai itu. Gitu. Jadi kita YouTuber ini lebih lucu lagi karena kan kita kerja sendiri nih, bikin konten sendiri, bayar sendiri, Alat gitu. sendiri semua. YouTube-nya tinggal ngambil aja tuh di ujung gitu. Tapi kan harus ada aturan. Kemarin kan ada prank yang kena semprit, yang ngasih sampah atau apa gitu. Itu selalu kita bahas dan menjadi concern semua orang. Jadi kalau apa Andika dan Usi setuju, kita akan mulai atur nih. Jadi supaya kalau ada apa-apa kita ada tuh
ada tuh yang organisasi patokan, payungnya, ada payungnya. Iya, benar. Ya, jadi menurut saya sih Tapi menurut Om Helmi kalau misalkan tiba-tiba YouTube dibikin semacam asosiasi yang membuat peraturan yang disepakati mungkin bareng-bareng gitu ya. Menurut Om Helmi akan kabur nggak konten kreator ini? Karena merasa kan YouTube nih ruang gue bebas berkreasi. nggak ada masalah. Jadi kita ngatur justru kalau terjadi apa-apa nih. Nggak ada perlindungan loh kita. Bagaimana hubungan kita dengan MCN segala macam. Bagaimana peran MCN itu. Bagaimana masalah perpajakannya. Karena YouTube kan adanya di Amerika tuh. Banyak hal tuh. Kalau kreativitas asal tahu batasnya aja, silakan lah. Iya, mau. Besok mungkin ini bedtime stories, besok mungkin apa ya, restroom stories gitu ya. Iya, benar-benar. Yang sambil nongkrong, nge-vlog gitu. Itu mah kreativitas lah. Kreativitas mana. Jadi kepikiran gue asli juga. Lucu itu. Boleh juga tuh. Biasanya soalnya sambil nongkrong kan ada ide. Itu kan sumber ide semuanya di saya situ. hampir seluruh karya kreatif saya itu saya terciptanya pada saat saya di toilet. Wah, seru itu. Nongkrong di situ tuh enak banget. Dan saya privacy kan. Nggak ada orang ganggu. Betul. Nggak ada orang ganggu gitu. Apalagi kalau handphonenya dikeluarin, ngobrol. Saya di toilet saya ada buku, ada coret-coretan. Jadi kalau ada ide langsung gitu. Oh iya. Mau aku siapin deh nanti deh. Biar kamu sambil nyatet. Emang paling enak berlama-lama di toilet itu. Benar. Istri saya ngapain sih? Gak ngapa-ngapain. Iya. Biasanya cewek emang curiga kalau cowok lama-lama di toilet. Yang penting kan cepetan gitu. gerakan tangannya kan nggak membahayakan. Oh, ini bedtime stories nih. Iya, benar. Ya kita sepakat lah. YouTube itu membuat kita lebih apa? Berekspresi. Iya, betul. Nggak ada pembatasan. Jadi walaupun kita harus tahu ada batas. Iya, kita harus punya rem sendiri sih untuk hal itu. Dulu saya pernah dianggap membuat kontroversi pada saat saya membuat Masihkah Kau Mencintaiku. Oh iya. Yang saya dengan Dian Nitami yang mendamaikan orang-orang gitu ya. Ya itu sih saya ngaku itu settingan. Tapi ceritanya itu tentang nyata gitu. Kita dapat kiriman tapi dimainkan sebagian oleh talent gitu. Tapi kan yang penting kan value-nya. Iya, betul. Ya, value-nya. Jadi karena pelajaran berumah tangga itu kan nggak ada sekolahnya. Betul. Nggak ada sekolahnya. Saya tuh senang waktu itu orang nonton itu. Tuh lo dengerin lo. Iya. Senggol-senggolan gitu orang ngebahas itu. Itu aja dulu dianggap kontroversi. Iya. Padahal ceritanya dari reality yang Dari reality yang ada. Dulu itu saya idenya ada satu karya di Amerika, kebalikan. Orang baik-baik, truth or dare atau apa ya. Itu jadi cerai tuh. Jadi dia kalau menang, kalau dia jujur $1 juta dapatnya. Itu pertanyaan gila, apakah Anda pernah selingkuh dengan pembantu Anda? Itu ketahuan tuh. Kalau dia bohong, selesai gitu. Oh gitu. Iya, tapi kalau dia jujur, maju terus. Tapi akibat pertanyaan, Bisa gila cerai. loh ternyata. Iya benar, karena saking jujurnya. Saya bilang nih kalau dibikin Indonesia, aduh, saya balik. Saya balik. Iya. Tapi Om Helmi sih emang kreativitasnya ada terus ya. Luar Ada. biasa. Jadi ya Kadang gitu. inspirasinya dari mana sih Om? Dari toilet. Karena Habis kadang itu kita memulai menjadi kreator aja Oh, kan iya, semenjak iya. ada YouTube ini ya. Iya. Kita mencoba-coba Apapun bisa kadang-kadang kita mentok juga. Mentok, Iya. iya. Tapi Om Helmi kan pengalaman bikin acara A, B, C di Luar TV biasa. dan Ya ada aja, semuanya jalan ada gitu. aja. Makanya saya nyoba berbagai hal nih. Ya jadi kita ngobrol aja nih. Karena saya tuh diprotes, ini yang bawain cara kadang-kadang ngomongnya lebih banyak daripada tamunya. Ya kalau yang model itu lo nonton tempat lain. Kita memfilter penonton Kadang-kadang kita kan sendiri. ngobrol, saya dapat juga ilmu dari tamu saya gitu. Ya jadi kalau menurut saya sih apa aja bisa. Makanya saya nyoba berapa model tuh. Kan saya ada yang wawancarain orang. Saya ada yang diwawancarain orang loh. Iya, benar. Jadi kayak Charles Bonar itu datang ke saya untuk mewawancarain saya. Udah oke. Terus ada yang saya ngomong sendiri gitu. Ya udah coba aja. Yang lucu saya pernah nge-vlog tuh. Ya sambil jalan gitu, lari di Kemang Village gitu. Marah tuh subscriber saya. Nggak suka dia. Jadi dia mau Helmi Yahya itu proper production, ya kan? Pakai kameranya serius. Kalau cuma pakai gini doang, ya itu soleh-solihun lah ya.
Soleh-soleh. Tapi YouTube itu misterius sih Oh, memang misterius. ya. Penonton Yang kita penting tuh nggak punya bisa ditebak. ciri gitu. Iya. Kan dia tahu kalau ke Andika nontonnya ini, Iya, kalau ke Sultan Andara dia dapatnya Iya, ini, ada betul, Sultan betul. Bintaro dapatnya ini, Iya, betul, siap-siap beli rumah, beli mobil. Memang akhirnya kita jadi berlomba-lomba Harus. bikin Iya, sesuatu benar. yang beda. Harus ya. itu namanya diferensiasi itu. Iya betul. Tapi kita juga lagi awal-awal ada tempat tidur juga banyak diprotes juga ya Bu ya. Banyak. Kayak Lama-lama kenapa di terbiasa. tempat tidur, Kenapa sih kenapa nggak di ini harus di tempat tidur? pamali gitu kan. Iya, Suami ya, istri macam-macam sama lah. gitu. Cuman kita mikirnya ya udahlah itu kan hanya Netizen itu segelintir. apa juga dikomentarin. Iya Iya benar. sih. Konten gue udah bagus banget nih, yang dislike juga ada gitu. Iya. Iya, Sama. Iya, iya. Pasti sih, Om. Iya, iya. Pasti Nggak sih apa-apa. Kan saya udah bilang dulu di Deddy Gobuzes, saya bikin bedah rumah tuh di mana sih saya ngerugiin orang? Iya benar. Minta duit dari dia juga kagak Nggak, gitu. iya, Saya benar. nolong orang, yang nggak suka ada aja gitu. Pasti, iya. Ya sudahlah. Iya benar. Ya Kalau sudah. iya benar-benar aku setuju itu Makanya kalau Padahal itu legend banget acara Iya, itu. iya, iya, Gila, iya. udah nolong berapa puluh orang. Iya, ribuan orang bahkan. ribuan. Iya, makanya. Dan menjadi inspirasi ada aja gitu. Ya udah. Itu yang saya tulis, yang saya isi di konten yang belajar ilmu sukses dari jangkrik gitu. Iya, Kadang-kadang itu. kita tuh ya udahlah, nggak semuanya juga harus kita dengerin. Betul. kalau ketok pintu kan dulu yang kita nginep di rumah orang tuh mainnya bukan? Selebriti nginep. Iya, itu aku Selebriti juga nginep, pernah tuh di iya. puncak. Wah, itu saya Aku- belum jadi artis loh. Saya dulu pernah mimpi, mungkin nggak ya kalau saya kirim request gitu, datang ke rumah saya tuh beneran datang apa Siapa enggak artisnya? gitu. Siapa artisnya? Oh dulu saya legend itu waktu saya bikin untuk Uges tuh, judulnya Mimpi Kali Ya. Oh, Oh, tahu iya, saya. iya, Saya iya, nonton iya, setia Kali itu, Ya. Mimpi Kali Wah Ya. itu dahsyat banget tuh. Kita umurnya tua juga berarti ya. Aduh, kalau anak-anak sekarang belum tahu tuh. Kalau Melvi kan rajanya reality show, rajanya game. Game, iya. Wiz kan yang di Indosiar juga berapa kali aku tuh. Oh itu juara tuh Bolak-balik. dia. Iya, berapa Dulu kali. saya mau usi itu berapa kali suka game situ. Iya. Pokoknya kalau dicari yang muda gitu, yang pintar ya dapatnya usi selalu. Iya. Aku cinta sama dia dulu, aku sering banget sama Helmi. Jadi senior sama junior. Saya dipanggil Om, makanya apalagi Andika usianya panggil gua Om. Iya, makanya. Seumuran mama sama. Iya bener, aku Nggak ketemu apa-apa. sama Helmi ya di iklan itu yang Iklan. kemarin. Oh ya kita pernah Iya, satu iklan. iklan itu Iya. peralihan. Iya. Jadi kontrak saya Iya. habis diganti nama Andika. Iya, benar. Ya, Iya, apa iya. Omnya Pros. Iya, Iya. bener. Oh tapi itu setnya keren banget tuh. Jadi kita mainin kuis ya. Benar. Ya nggak lama setelah itu kuisnya beneran gitu. Aduh, dan Iya, dia aku ikutan oke nemenin banget kamu. tuh. Oke, nomor 2. Ini Andika. Oke. Iya. Anak band atau presenter? Dulu sih pengen jadi anak band, tapi ternyata Tuhan giring saya ke presenter, jadi saya pilih presenter. Presenter. Karena duitnya kali. Jujur banget. Bukan hanya karena Kebutuhan. bukan hanya karena Keuntungan. penghasilannya. Anak udah ya. mau 5. Om tanya dong, yang Iya. bikin dia jadi presenter tuh apa Dia, awal masalahnya? dia. Oke. Dia yang bimbing saya waktu itu dari awal-awal nggak merasa nggak bisa ngomong sampai Karena aku akhirnya tahu bisa duitnya banyak. Itu kan pensiunan presenter yang coba nyanyi. Iya, Apa Bu? Lagu Saya coba lagunya apa nyanyi, klik ya tapi Bu ya? ke sinetron. Sampai sekarang nggak klik-klik tuh Iya, lagunya. itu presenter maksudnya. Jadi kalau presenter tuh akhirnya ya saya menemukan kenyamanan sih. Om. Kalau anak band tuh dulu mimpinya dari Iya, anak iya. daerah. Wah, anak daerah. Dulu di daerah kerja Mimpi di juga nggak kafe. karena ceweknya banyak gitu. Banyak grupis ya. Mumpung Usi nggak denger. Iya. Budak-budak. Karena dulu kan era musik Indonesia juga jaya-jayanya Iya. zaman Dewa, Dewa. Padi Iya, dan slang lain-lain. ya. Jadi kayak kepengen gitu Kepengen jadi banget. jadi Tapi rockstar. sempat ngeband kan? Sempat. Iya, iya, iya. Cuman ya gagal lah. Saya bisa bilang karir nyanyi itu nggak terlalu beruntung saya di situ. Tapi begitu switch ke presenter, kayak nemu dunia baru yang saya sendiri passionate gitu Oke. untuk berkembang gitu. Ternyata ya. Ternyata dan akhirnya jadi profesi yang paling lama dibanding main film, main sinetron dan Oke. nyanyi Iya, gitu. iya, Akhirnya sekarang yang bisa menghidupi keluarga saya ya dari presenter salah satunya. Ternyata Dulu bandnya mana di Malang? wah dulu bandnya Biskuit. Tuh aku aja ya. tahu. Dikirimin. Pakai Jangan-jangan Usi ngefan itu, dengan ngefan anak ya. band ya? Iya Om, jadi awal-awal aku kenal dia kan rambutnya masih yang kerewes-kerewes gitu kan, Gondrong. gondrong. Badannya cengkring, wah ala-ala anak band nih gitu kan. Jadi kebapaan gini. Ini pengaruh Usi atau gimana nih? Pengaruh realita kehidupan. Kayaknya udah kenyang banget. Iya ya. dulu tuh pengennya pokoknya idealis. Saya dulu orangnya idealis Om. Sangat. Waktu awal-awal masuk dunia entertain saya maunya film doang. Karena saya pengen bikin pride saya pokoknya pemain film gitu. Saya main sinetron nggak mau.
Presenter apalagi nggak mau gitu. Dulu Oma yang maksa ya? Suruh casting ya? Om. Oh, bukan omanya, Bukan omnya. Oma, itu kutipan di itu tuh salah. Om aku yang dorong untuk cobalah casting. Awalnya saya juga, wah mimpinya sih pengen jadi anak band ya gitu. Iya. Tapi kalau casting Jadi Ariel gitu. ya gitu. Kalau casting mau ngapain? Gue nggak bisa acting. Jadi bintang iklan pun juga nggak mungkin karena badan masih kurus, rambut gondrong apa segala macam. Coba aja gitu. Pas begitu akhirnya Ada yang manggil? Ada yang manggil manajemen. Coba aja dulu setahun, kuliah postpone aja setahun. Kalau misalkan nggak berhasil ya balik kuliah lagi di Malang gitu. Apa nama universitasnya aneh banget ya? STE Malang Kuceswara. Malah Ruces. Malang Kuceswara. Apa artinya, Bu? Aku nggak gitu Mamanya tahu. tuh dosen di situ. Mama. Itu aku nggak tahu story-nya. Saya Universitas Merdeka tahu, Malang iyalah. Dulu ABM dikenalnya, tapi akhirnya ganti STE Malang Kuceswara di tahun berapa gitu. Kebetulan ibu aku ngajar di situ. Masih ngajar sampai sekarang. pantes. Jadi Ada dulu KKN karena nggak keterima negeri. Unibrau nggak masuk. Iya nggak masuk. Pengennya sih Brawijaya. Tapi karena Terus. ngelihat mama jadi dosen di situ ya udah ABM aja lah yang jelas gitu di Malang Kuceswara. Udah mama coba aja setahun. Kalau berhasil nanti kuliah terusin di Jakarta aja gampang gitu. Oke. Wah kesempatan nih, karena emang dasarnya udah malas kuliah. Pengen coba mengejar mimpi. Ya setahun pertama itu ya lontang-lantung lah, masih casting sana, casting sini, nggak ada yang berhasil. Bahkan sempat 6 bulan di Jakarta udah nggak betah. Oke. Tinggal numpang di rumah saudara. Kebebasan pasti terbatas gitu ya. Terus Tahu diri. Iya, tahu diri. Serba nggak enak lah. Terus uang jajan dari orang tua juga terbatas. Oke. Uang segitu, uang 1 juta tinggal di Malang sih masih enak ya buat sebulan. Kalau di Jakarta 1 juta, belum taksinya, belum apa, kalau mau casting ribet apa segala macam. Udah nggak betah. Pengen pulang, tapi manajer aku almarhum itu meyakinkan untuk suatu saat pasti ada lah job yang pas gitu. Akhirnya pertama kali itu meranin ini, jadi kayak ada narasumber cerita tentang hidupnya, terus aku jadi peraganya gitu, di sketsain jadi peraganya. Itu project pertama, and then dapat film pertama dulu. Love is Cinta? Bukan, Oh, The sebelum Girls itu ya? Begin. The Girl, That's Girl, itu iya. yang produksi Ini artis ya. Aduh. Tengku Firmansyah. Tengku Firmansyah. Tengku Firmansyah sama Cindy Fatikasari. Cindy Fatikasari. Iya. Terus baru Love is Cinta. Love is Cinta ya. Wah, itu bintang-bintang hebat semua itu. Iya, pertama kalinya kerjasama bintang-bintang besar ya. Iya. Raffi, Irwansyah, Acha Septriasa saat itu. Andika siapalah gitu ya. Siapa lah. Saya main cuma 14 scene di situ. Di tayangan filmnya juga cuma sebentar-sebentar. Tapi tim songnya yang nyanyiin Andika. Saya di Butterfly-nya. Tim songnya ada 4 lagu. Iya. Cuman memang yang jadi soundtrack officialnya yang Irwansyah. Irwansyah. Saya baru dapat kesempatan di film Butterfly. berikutnya di Butterfly. Yang Melly Guslow. Melly Guslow. Saya rasa itu titik pecah awal karir saya di situ. Titik balik ya. Iya betul. Butterfly. Kita kenal Andika itu kan lebih kepada presenter daripada penyanyi itu. Iya, betul. Kita bilang, dia suaranya bagus juga gitu. Kalau di recording kan orang nggak bisa nyanyi bisa jadi bagus. Benar. Tapi emang bagus kok suaranya. Pas-pasan tapi lumayan lah. Lumayan. Kalau Usi kebalikannya, jadi presenter yang nyoba nyanyi. Nyoba nyanyi, betul. Jadi ketemu di tengah. Jadi ada penyanyi yang nyoba jadi presenter. Iya, benar. Tadi Usi cerita, Usi yang ngajarin Andika atau Iya, jadi waktu itu kan inbox pertama awalnya. Oke. Nah, dia awalnya sempat nolak ya, Bu ya, Iya, beberapa kali saya nolak. beberapa kali Oh, nggak bisa apa. Karena nggak bisa apalagi. ngomong, nggak punya percaya diri untuk ngomong. Nah, Andika itu Om, orangnya tuh aslinya itu tuh bisa diem sediem apa tahu. Dia tuh hanya aktif itu kalau ada kamera. Iya. Ini Dan ada ngomong nih. duitnya. Terus dulu tuh orangnya tuh diem banget. Nah, pas dia bilang aku ditawarin inbox, entah kenapa ya. Waktu itu kita baru-baru pacaran, feeling aku tuh kayak dia tuh hanya butuh orang yang mensupport. Tapi sebenarnya dia punya kemampuan itu. Aku cuman feeling gitu aja. Karena aku dorong, nah sehari 2 hari dia di inbox aja tuh masih sering yang
hari ini bintang tamunya ini gitu ya, ini kira-kira aku ngomongnya apa. Nah aku sebagai Berguru pacar, dong. maksudnya berguru kan. betul. Gratis Iya. lagi. Gimana sih caranya opening gitu? Iya. Aku tuh zaman BBM ya itu ya. Iya, iya. Zaman BBM. Masih ada BlackBerry ya. BlackBerry masih. Blackberry. Jadi aku datang tuh selalu Langsung. 1,5 jam sebelum. Oh, oke. Aku udah siap bintang standby itu di tamunya siapa. handphone. Pagi-pagi udah telepon dia, kamu jangan sampai ketiduran ya gitu. Aku chat nih bintang Kalau tamunya nggak ini. putus nih kita. Judul lagunya ini apa segala macem. Nanti kira-kira aku nanya apa? Dia yang kasih bahan. Iya. Jadi per segmen aku cuma ngafalin itu aja. Karena dulu aku pertama kali masuk Inbot partneran sama Andara Early. Ada Yang udah pengalaman banget top. kan. Lagi heboh-hebohnya. Iya. Iya. Saya baru satu kata, dia udah 1000 kata. Iya. Terus waktu itu belum terlalu dekat awal-awal masuk kan. Jadi kayak ngerasa, aduh nggak dikasih waktu buat Iya, ngomong. minder. Tapi aku harus kasih kontribusi karena Iya, harus masuk, ya. tim produksi udah nge-push untuk ayo kamu bisa Iya, gitu. Nah dari situ tuh, dari ngapalin itu Iya. sampai akhirnya terbiasa 1 bulan, 2 bulan akhirnya berani lah. Dulu siapa? Iya. Tapi saat itu ya Om, bukan karena dia suami aku ya. Tapi saat itu aku entah kenapa aku ngelihat Yakin? ini anak nih sebenarnya punya gitu. Kan kadang-kadang kita punya aura apa ya yang misalnya ya kita cuma bisa ngelihat itu. Ini sebenarnya punya bisa tapi ya memang belum ini aja belum keluar aja dan akhirnya bener. Makanya kalau setiap dia bilang aku mau ada program baru nih. Tapi programnya kayak susah gini. Aku sih udah lepas tangan enggak karena aku tahu dia pasti bisa. Dan Andika itu orangnya demen belajar Om. Makanya kayak tadi Om ngomong apa aja, dia ini kan, dia ngikutin apa. Jadi aku tahu, udah kamu mah diem-diem padahal kamu tuh belajar sebenarnya. Bahkan mau ketemu tamu aja, aku mah cuek, santai. Dia tuh bisa belajar dulu, oke ini mau ketemu Helmi Yaya gini-gini gitu. Oh, iya, Makanya aku seneng gitu, jadi aku lepas Nggak usah aja. Nalori seorang presenter lah itu ya. Nggak usah Andika, saya pun I do Masih my begitu, research. iya. Iya Terus sih. yang Saya begitu tiap ya. kali, saya pelajarin dia, saya pelajarin Iya, itu, iya. semua. Tapi memang harus begitu. sangat membantu sih gitu, Ya. apalagi profesi kita jadi presenter ya. Saya dulu awal-awal jadi presenter itu saya juga salah satunya mengcopycat gaya Om Helmi kalau lagi bawain acara resmi ya. Gitu. Iya. Terus game show pun juga saya salah satunya A minute to win it. mencoba untuk membawakan Gue suka, Kayak gue Helmi potong. aja gitu. Gue suka banget itu, the program gitu. A minute to win it. Jadi sebuah game simple gitu bisa dijadikan sebuah program yang menegangkan, terutama yang produksi Australia. Gitu. Wah begitu masuk ke Indonesia, pasti saya nggak pernah bermimpi bisa, karena saya itu dianggap saingan. Kan saya produsen lokal, nggak Iya, mungkin iya, lah iya, produsen. iya, benar. Begitu Andika, wah, wih oke loh, pakai sarung gitu ya. Gue nonton banget. Oke banget. Ya itu sih awal-awal memang banyak ngambil gaya presenter-presenter, Belajar. akhirnya aku combine mana yang paling cocok sama Cocok untuk karakterku. kita, ya. Akhirnya sampai muncul sendiri karakter. Karena kadang-kadang kita nggak juga punya sekolahan dan sempat belajar gitu Iya, kan. iya, Iya, saya waktu mulai juga gitu. Saya ngopi kakak saya ngelihat Indra Safera, saya ngelihat Farhan, iya. saya ngelihat anak-anak yang lebih muda justru gitu. Akhirnya kita kan punya gaya sendiri. betul. Wah, Ciri luar khas. biasa tuh. Bu, bisnis gimana Bu sekarang Bu? Aduh. Ada garuk-garuk ya. Restoran tuh pas kita stop itu sebelum Lebaran. Ya, Jadi semuanya akhirnya kita tutup dengan sangat terpaksa Oke. setelah memikirkan kanan Ada berapa? kiri. Ada 3 ya? 3, Oke. ada di Campville sini ada. Campville. Terus juga di Cawang sama Yang di Campville apa Cipete. sih namanya? Lurik, Lurik. makanan Indonesia. Oh, oke. Iya, akhirnya ya dengan berat hati akhirnya kan apalagi kemarin selama pandemi ini kan pasti semua lagi susah kan Ya, ya Om. ya. Apalagi kerjaan Andika juga lagi susah. Ya. Terus juga kita lagi bangun rumah kemarin. Kita lagi renovasi rumah. Gede-gedean gue dengar. Terus di tengah yang serba kesulitan akhirnya udahlah kita putuskan untuk menstop dulu nih semuanya. Dan kayaknya aku merasa memang ini keputusan yang cukup tepat untuk tahun ini. Makanya aku bilang sama dia kalau kita mau mulai apa lagi mungkin tahun depan deh abis Ya, lahiran. Terus suasana udah mulai normal gitu. Memang sangat disayangkan sih ya. Iya. Yang sekarang jalan tinggal Yang lipstick gimana Bu? makeup masih jalan, Makeup walaupun jalan. ada penurunan sama properti sih masih jalan. Oke. Baru mulai ngebangun lagi sekarang yang klaster-klaster. Mas Sun sih tahun depan insya Allah kita mau Iya. launching Parfum tahun Parfum, depan, ya. Market ya. Insya Allah lah. Tahun depan lah. Sekarang kan orang udah mulai keluar Bu. Betul, Iya, betul. Sekarang orang nggak perlu lipstick, Iya benar ini pakai nggak masker. perlu baju branding, ibu-ibu pakai daster nih. Iya benar. Tukang Andika kalau gue daster sehari-hari itu pakai aku. celana Parfum pendek itu aja. juga idenya dari situ. Kita di iya, rumah benar. aja, Iya, benar. makin sering ketemu pasangan. Kadang kan nggak selalu rukun. Iya benar. Mina kalau ada pagi-pagi
wangi dikit. Iya, bedanya kalau wangi kan Wangi enak deh, gitu gitu. ketemu pasangan tiap hari. Dari situ Makanya tuh bikinlah kita inspirasinya. bikin parfum deh gitu. Tahun depan insya Allah ya. Insya Allah. Luar biasa demen gue ngeliat pasangan kayak. Sebagai pasangan, pernah ngalamin nggak lowest point-nya tuh di waktu apa ya? Oh iya, Kalau boleh tahu. pastilah setiap pasangan pasti Iya, iya. ada. Kita usia pernikahan baru 8 tahun aja ngerasa Iya. pernikahan kita itu kayak roller coaster naik turun terus gitu. Masalahnya Pasti. selalu ada dan bahkan masalah dimulai saat kita bermula komitmen pacaran ya. Iya, iya. Kan saya mau beda usia 6 Beda tahun. usia. Saat itu Status. status kita juga beda. Ya. Status sosial saya juga beda. Saya baru merintis, dia udah settle. Banyak hal lah yang harus ditabrak gitu waktu Yang itu. harus di-adjust. Ya, Iya, yang harus benar. dilawan lah Sesuaikan. istilahnya. Opini orang kan biasanya ngelihat kayaknya nggak mungkin atau Iya. kayaknya lakinya cuma dompleng popularitas atau Nggak bakal lama numpang nih. hidup Ada enak. lagi yang kedua gitu. Iya. Sensasi aja nih. Justru hal-hal kayak gitu kita serap dan kita tunjukin bahwa kita sebenarnya bisa kok. Karena memang pure saya deketin Usi bukan karena sosok Usi seorang artisnya, tapi memang atas dasar kepribadiannya dia saat itu yang saya kenal ya. Sampai akhirnya kita menikah. Nah, begitu menikah juga nggak selesai begitu aja tantangannya. Ternyata urusan-urusan di dalam rumah tangga kadangkala beda usia itu bisa jadi salah satu Iya. penyebab kita salah paham gitu. Untuk mencari solusi satu masalah, saya berpikir cari simpelnya deh gitu. Iya, Tapi iya. kalau dia harus detail dong selesainya supaya kejadiannya nggak terulang. Contoh simpelnya kayak gitu, ribut apa segala macam. Tapi untungnya kita sampai hari ini punya kedewasaan dalam menyelesaikan masalah. Itu aja kuncinya. Apa tuh? Eh, Semua harus diomongin? iya Semua sih. diomongin. Pada akhirnya saya Semua belajar harus itu. diomongin. Komunikasi. Iya, komunikasi. Saya pikir dulu itu ketika saya anggap masalah kecil lah. Kecil nggak usah diomongin. Saya anggap nggak ada. Nggak bisa tuh. Ternyata perempuan. pasangan menganggap itu masalah besar gitu. Nggak bisa. Iya, benar. Disimpan apa segala macam, pecah bomnya, akhirnya berantakan, Oh, bahaya. bukan hanya fokus di masalah A tapi masalah-masalah yang kemarin dibawa semua. Selesai gitu. Jadinya akhirnya kita beberin, oh ternyata baru tahu apa segala macam. Satu komunikasi yang kita berhasil jaga sampai hari ini. Iya, alhamdulillah. Dua, hal yang kita pelajari semenjak kita punya konten teman tidur dari pasangan lain adalah kompromi. Ternyata dalam rumah tangga itu kita baru sadar bahwa kita nggak bisa punya ego kuat untuk merubah pasangan kita sesuai dengan yang kita mau. harapkan. Iya. Baik dari laki-laki ke perempuan mau perempuan ke lakinya gitu. Karena Ya. kita totally different Ya, person kan. dan jangan pernah berusaha untuk mengatakan bahwa laki dan perempuan itu sama. Nggak bisa. Pasti Iya. beda ya. Otaknya bener-bener. aja beda. Iya, bener. itu Perempuan dia. kan multitasking. Iya, Kita kan single banget. tuh. Betul Aduh, ya sekali. Allah. Wow. Dia lagi di hard rock, ada handphone keluar tuh. Ntar ya gue keluar dulu. Kalau perempuan Usi bisa masak nasi goreng iya, sambil apa nyusuin anak Betul, gitu. betul. Terima Benerin telepon genteng aja pula. bisa. Betul, ya lowest point-nya ada lah dari sisi keuangan pernah. Pernah. Dari masalah keluarga pernah banget gitu. Kita maksudnya bukan hanya keluarga inti kita ya, Keluarga tapi besar, melibatkan keluarga gitu. besar Iya. gitu. Kita pernah struggle keluar dari masalah itu. Masalah circle kita masing-masing Iya. itu juga bisa jadi penyebab lowest point-nya kita kayak bukannya ini itu tapi jadi masalah terus di kitanya Iya. gitu. Jadi memang ya kita masih 8 tahun lah, belum ada apa-apanya loh. Cuman seru memang perjalanan Seru, rumah tangga seru. itu. Harus begitu Iya, memang. Iya, dan emang bener karena rumah tangga itu kan nggak ada sekolahnya kan, Nggak ada sama sekolahnya. kayak presenter gitu. Jadi ya udah tiap hari Belajar tuh sambil jalan. kan Iya. aku pikir dulu waktu pacaran pacaran 5 tahun mah udah cukup kenal lah gitu kan. Pas kawin, dia juga Masa pacaran itu masa pura-pura tau. aduh, ternyata Dulu gitu. saya nikah sama Usi jor-joran om, karena banyaknya diremehin orang kan. Sampai habis-habisan. Berhasil, Pembuktian apa segala macam. Iya. Akhirnya Oh tapi semangat dong. saya punya aset apa, ayo gue jual semua. Kalau bisa bantu apa, ayo kita kumpulin. Buat kita kawin. bikin gede-gedean gitu. Maksudnya gede-gedean Versi semampu kita ya. gitu. Sampai akhirnya setelah kawin saya cuma pegang uang 300.000.
Masya Allah. Ternyata itu jadi masalah baru di keluarga. Aku posisinya hamil. Masalah kita diremehin orang selesai. Iya, ternyata. Kita bungkam omongan orang dengan cara itu. Ternyata dengan kita selesainya, wah, cuma 300.000 nih. Iya, dan aku nggak tahu Om. Jadi kan kita pulang honeymoon nih kan apa? Ngunduh mantu ya. Iya. Kawin sini ngunduh mantu, terus honeymoon tuh ke Eropa. Wah, segala macam belanja. Pulang, aku hamil dong. Lagi hamil si Ele itu ngidamnya makannya restoran. Nggak mau makan di rumah. Ternyata saat itu kan dia bayar pakai kartu kredit kan. Ternyata pas kita udah melewati masa susah dia ngomong, kamu tahu nggak waktu kita baru pulang terus kamu hamil, kamu ngidam, itu di dompet di rekening aku cuma ada 300.000. Jadi karena buat saya saat itu adalah saya mau bungkam semua orang-orang yang remehin saya nggak bisa nikahin dia. Gitu. Oh, dia Makan tuh gengsinya gengsi. parah. Oh, dia gengsinya saya parah. banget, Sampai Om. sekarang Saya gengsinya banget, luar Om. biasa. Sampai sekarang. Apalagi orang-orang yang udah ya ibaratnya berani nginjek gitu ya, gitu injek harga diri saya, keluarga saya gitu. Wah, Pantang banget. waduh. Mohon maaf ini kalau Scorpio rata-rata gitu. Parah. Sekarang. Dendam sama gengsinya. Capitnya keluar. Sampai sekarang kan belum bisa dirubah itu. Wah, ada yang curcol. Iya. Curcol. Memang susah sih. Usi, apa yang membuat Usi jatuh cinta dan ingin terus bertahan dengan Andika? Wah. Jangan peres. Mumpung Andika nggak denger nih. Langsung. Anggap Biasanya Andika soalnya kalau pertanyaan ini muncul di acara-acara TV jawabannya diplomatis. Om. ini semoga enggak. Enggak sih, aku nggak diplomatis. Enggak, dari awal kenal Andika itu, ini bukan peres ya, cuman Andika yang memang bikin aku bisa nurut. Maksudnya gini, saat itu aku ya cowok-cowok janda belum tua gitu kan, janda seger-segernya nih, lagi ranum-ranumnya usianya, dideketin sini dan teman rata-rata aku tuh kayak bukan ngelunjak apa sih, maksudnya kayak mungkin karena aku biasa kerja dari kecil, terus Independen. terus perempuan sendiri di rumah 4 cowok, jadi apa-apa kan kayaknya angkuh nunjukin aku bisa. Nah dari yang lain-lain itu tuh aku yang mengontrol mereka gitu. Nggak, aku maunya gini-gini. Nah, sama Andika walaupun dia anak baru, nggak punya duit, Lebih muda. nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Anak kampung. Anak kampung Malang. Iya, tapi kok aku bisa nurut ya gitu. Nah, tapi di luar itu aku melihat sosok dia ini, ya seperti yang aku bilang tadi, dia tuh hanya perlu orang yang memang ada di sebelah dia dan mecut semangat dia aja. Kenapa aku jadi mau kayak gitu dulu ya? Dulu aku tuh, dia itu karena pengalaman divorce-nya, and then dia survive dengan kesendiriannya, jadi seakan-akan dia tidak butuh laki-laki. iya gitu waktu Kan itu. biasa tamengnya perempuan kan gitu ya. Om. Padahal dalamnya, Butuh banget. Iya, itu kan tameng Lagi keluarga. malam-malam cuman mulut guling doang. Sedih banget, pagi kosong. Gitu. Dan inget loh, bau laki itu lain banget. mau lagi lain. Iya ya. Bini gue tuh kalau saya nggak ada di luar kota gitu, dia kehilangan itu doang gitu. Bau lakinya. Baunya nggak ada. Oke, Ya terus. mungkin itu. Nah iya, jadi waktu itu aku berpikir dia tuh yang bisa kayak, pokoknya aku tuh jadi nurut aja gitu. Misalnya kayak, aku mau kesini nih, udahlah mendingan kamu pulang. Kok aku nurut gitu. siapa dia ya gitu kan. Waktu itu sama Lola sempat ada sombong-sombongnya. Nah terus di luar itu, kan waktu itu Ara tuh anakku yang kedua tuh baru umur setahun 3 bulan. Perkenalan sama Waktu Dika. kenalan Sama Dika tuh. Nah, aku melihat ini beberapa yang deket sama aku tuh memang ke anak tuh kelihatan ngedeketin, tapi entah kenapa tuh aku kayak fake gitu, kayak ada sesuatu yang aku nggak bisa jelasin. Nah, Andika anak kecil kan waktu itu ya, dia baru 21 ya, 21 aku udah 26 waktu itu. Terus dia tuh kayak tulus aja, dan itu yang tidak dilihat sama orang, klik aja. Walaupun awal-awalnya aku backstreet dari keluargaku, dari mamaku kita backstreet malah. Jadi kalau orang-orang berpikir backstreet dari keluarganya Andika, salah. Justru keluarganya Andika di awal tuh sangat welcome pas sudah kenal. Justru aku yang ngumpetin Andika dari Malu dianterin berondong. mobilnya masih apa? Mobilnya pertama. Mobilnya Stream. Honda Stream. Honda Stream. Beli bekas Sampai Om yang nyuruh dia beli mobil, itu tuh aku. Justru dulu aku bilang, lo mau sama gue? Gue janda nih, anak 2. Gue nggak mau hidup susah. Dia selalu pasang tameng itu. Aku selalu gitu. Kalau lo mau sama gue nggak mau hidup susah nih. Makanya inbox sama teman aku, ambil inbox. Terus gue minta bulanan sini berapa. Aku kayak begitu Om. Dari mulai 1 juta zaman dulu, karena aku bukan. Karena saya tahu itu cuman kayak tameng dia untuk nguji seberapa jauh keseriusan saya saat itu gitu. Iya. Karena
orang-orang yang deketin dia di masa saya ngedeketin dia juga ada aja. Ada. Dan istilahnya yang udah settle secara keuangan ada, yang udah mapan secara usia ada gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok dia ngeresponnya ke saya. Iya. Rezeki tuh. Iya. Pokoknya ujian-ujian Jangan dulu dia pakai jampi-jampinya kuat Ayo, banget. Orang jangan Malang, jampi orang Malang. Gunung Kawi. Aku aja juga heran, kok ini ya gitu. Maksudnya kalau apa yang aku lihat, tapi ya itu tadi ngetes dia tuh yang aku lakukan itu. Kalau orang lain mungkin ngeliatnya matre banget sih gitu. Kalau orang yang berpikiran negatif ya, kesian tuh apa masih belum settle diminta ini, aku mau cuek aja. Nggak bisa. Tapi jadi target juga dong untuk dia. Nah Kalau itu dia kan nggak makanya semangat jadi nyari duit. jadi semangat. Terus kayak uang bayaran anak aja aku minta sama dia. Oke, Belum jadi itu. Belum. Masya Allah, lu gila. Ara udah masuk TK. Ayo bayarannya segini. Tapi Melatih. Tapi yang percaya atau Lu nggak tidak berasa nih ya, diperes gitu kayak. Orang-orang di sekitar saya merasa begitu. berpikir Oke. gitu. Tapi Dimanfaatin. saya tahu dalam hati saya ini pasti dia cuma menguji saya. Mampu nggak nih? Mampu nggak? Serius nggak sama gue gitu. Tapi loh. uang-uang itu aku kumpulin, Om. Itu pas aku udah mau Udah kawin. lolos? Nih, uang-uangnya tuh yang kemarin aku suruh ini tuh ada semua. Jadi emang sengaja aku inin aja. Makanya saya di satu sisi sebagai laki-laki, saya emang dari Kepecut. dulu punya kebiasaan ya. Selalu punya hubungan spesial tuh sama orang yang lebih tua. Iya. Nggak tahu kenapa saya punya kenyamanan di situ. Terus waktu sama dia, Tipe arkeolog juga. iya. Jadi ini makin tua makin sayang dong ya. Harusnya. Jadi Oke, terus. dari situ saya baru pertama kali ngerasa, wah gue diginiin banget ya sama perempuan gitu. Saya tahu dia ngetes saya gitu. Oke, sampai sejauh mana lu mau ngetes gue? Saya dasarnya nggak bisa ditantang kan. Makanya lu nantang gue, ayo gue jabanin gitu. Makanya, tapi di satu sisi yang lain saya merasa bahwa dia membawa saya ke Andika yang lebih baik. Gitu. Ya. Andika yang lebih Punya target lah. lebih Iya, punya iya, target, iya, punya iya. orientasi Kadang-kadang ke hidup depan. kita begitu ya. Mau memikirkan mau apa lu beberapa Iya, tahun iya. lagi gitu. Iya, iya. Akhirnya dari situ saya ngerasa wah kayaknya dia orang yang tepat untuk saya. Makanya waktu 2 tahun pertama pacaran saya langsung memberanikan diri untuk ngelamar dia. Lamar. And then ditolak. Ya meski ya, Belum mungkin punya ujiannya ujian baru 2 tahun nih. Tapi saya udah bilang ke orang tua saya saat itu saya serius mau nikahin dia gitu. Meskipun orang tua saya juga nggak langsung iya aja gitu. Tapi pasti kan dia bertanya gitu. Wah, jurang kalian perbedaannya banyak. Apakah siap dengan konsekuensinya? Kalau mama papa sih nggak peduli lah omongan orang. Untungnya saya Lu yang mau ngejalanin, keluarganya cukup bebas mengenai pemikiran hal itu. Cuman memang orang tua saya selalu ngingetin nggak mudah loh gitu. Nggak gampang. Nggak mudah. Ini special case yang kamu kalau bisa lewatin ya alhamdulillah, tapi pasti perjuangannya luar biasa. Dapat tantangan lagi kan dari orang tua. Oh iya, saya tunjukin gitu. Saya orangnya nggak bisa ditantang, makanya akhirnya bertahan sampai hari ini dan orang melihat kita sebagai ya ada orang yang bilang bahwa oh saya suka ini jadi panutan saya. Alhamdulillah gitu ada hal baik yang bisa diambil dari kita. Tapi lewat YouTube akhirnya kita menceritakan ada juga hal yang nggak baik tentang kita yang kalian harus tahu bahwa kita juga bukan pasangan sempurna gitu. Jadi agak terbeban dengan label couple goals kayak gitu-gitu. Orang kan selalu bilang, oh ini couple goals, Andika Usi, ada pasangan panutan, itu agak berat sebenarnya. Tapi pelan-pelan kita membuka diri, kita punya borok juga loh gitu. Maksudnya Tapi itu yang membuat kesempurnaan sebagai seorang manusia yang sempurna. Kan saya juga pernah punya pengalaman ya persoalan rumah tangga. Pada saat kejadian itu menimpa saya, orang bilang saya akan habis. Bayangin, saya lagi bawain acara Masihkah Kau Mencintaiku. Yang ngedamai-damain orang dan gue nggak bisa berdamai itu. Iya, benar. Wah, itu seluruh orang SCTI takut semua tuh Dika. Usi takut semua. Mbak Siwi manggil saya, piye iki Mas? Tenang Bu, saya lihat netizen aman tuh. Belum kayak sekarang lagi. Iya, belum kayak sekarang dan they back me up gitu. Mereka ngelihat dan apa kan ada Mbak Resita Mendiang ya kan. Ada Diani Tami. Pada saat episode itu gue syuting tuh tegar, otai badan gue habis tuh kurus. Mereka tuh wah Helmi Yahya mau ngomong apa? Andika tahu nggak opening gue? Saya cuma bilang inilah kesempurnaan saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Loh, manusia itu kan tidak sempurna gitu. Justru kita tidak sempurna itulah yang membuat kita tuh sempurna. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau Anda mau belajar, belajarlah dari orang yang pernah gagal. Bukan dari orang yang sukses terus. Iya, betul. Kalau sukses terus,
pelajarannya itu baru separuh. Kayak kita IO nih, kan USI juga paham dengan IO. Kita bikin pertunjukan, yang nonton banyak. Itu yang diceritain tuh nggak ada tuh masalah. Misalnya sound systemnya pernah berdenging, pasti yang bagusnya aja. lightingnya kurang, wah keren banget, penonton penuh, everybody happy. Coba kalau gagal, nggak ada yang nonton. Bener. Lightingnya sih, benar. sound systemnya sih gitu. Jadi menurut saya kadang-kadang kita harus belajar dari orang gagal. Itu tepuk tangan loh Mbak Rey sama Bu Winar ini. Wah gila Mas. Iya benar. Jadi jangan pernah merasa bahwa kami bukan pasangan yang tidak sempurna. Justru di situ kesempurnaan sebagai pasangan. Kalau sempurna banget, nggak pernah berantem. Nggak mungkin itu mah. Iya, mungkin. Malah curiga. Kok kita hidup baik-baik aja? Jangan-jangan. Iya. Dia aja sehari saya baik, dia curiga. Tumben hari ini baik sama aku. Ada maunya ya? Oke, keren banget. Kalau Andika apa yang membuat Andika ke USI? USI itu. Sisi keibuannya. Wis. Saya dekat sama ibu saya. Gitu. Oke. Dan saya pernah utarakan ke ibu saya waktu itu, suatu saat saya akan cari istri yang karakteristiknya sama kayak mama. Kayak mama. Terus akhirnya saya banyak melihat kemiripan gitu secara kepribadiannya antara Usi dan ibu saya. Makanya saya waktu itu udah nggak macam-macam lagi, meskipun bisa dibilang umur saya masih 21 tahun lah, masih banyak ganteng. Maksudnya peluang masih ada ya, ibaratnya kalau kata anak-anak cowok masih waktunya nakal gitu. Tapi saya waktu ngerasa banyak menemui kemiripan itu, saya mulai nazar sama diri saya sendiri. Kalau memang hubungannya didekatkan terus sama Allah, waktu itu saya akan janji nikahin dia, nazar dalam hati gitu. Di satu sisi yang buat saya jatuh cinta pertama kali adalah ketika dia gendong anak-anak. Saat itu ada Amel, ada Ara. Amel usianya 2 tahunan, Ara usianya 1 tahun lebih sedikit. Waktu itu kita terlibat proyek teater sama almarhum Didi Petet saat itu. Saya pemeran utama laki-lakinya, dia peran utama Awal-awal ketemu perempuan. tuh. Awalnya biasa aja gitu. Cuman rutinitas latihan yang kurang lebih hampir 3-4 bulan itu yang membuat saya jadi mengenal dia secara pelan-pelan gitu. Ada satu momen dia ajak anak-anak ke tempat latihan. Dia turun mobil dengan gendong 2 anak-anak itu. Amel bawa dan Ara makanan. masih kecil-kecil, terus bawa makanan, terus sambal dia nawarin ke semua orang yang ada di situ. Mama ya. Mak banget. Iya. Nggak tahu kenapa momen itu yang masih saya ingat sampai sekarang, yang buat saya jatuh cinta. Bukan karena dia cantiknya, bukan karena dia artisnya, tapi sosok keibuannya dia dan humble-nya dia dengan orang-orang di sekitarnya itu yang saya rasa kayaknya pas nih untuk jadi ibu buat anak gue. Wis. Padahal waktu itu aku lagi punya pacar, Om. Udah, jangan dibahas. Luar biasa emang nih. Apa namanya? Rossi apa? Valentino Rossi. Menikung di tikungan terakhir. Dapat lagi ya. Ampun ya Allah. Jadi saya jadi ingat pengalaman saya bawain Masih Kakam Cintaiku. Jadi ada satu statement saya ada yang masih ngingetin netizen. Jadi waktu itu berhubungan dengan ketidaksempurnaan itu. Tadi kan Andika ngomong, saya itu jatuh cinta sama Usi itu adalah justru karena itu, bukan karena dia gitu ya. Itu yang statement itu. Jadi saya mencintaimu meskipun titik-titik, bukan karena titik-titik. Ya, jadi bukan karena kau cantik, bukan karena kau populer, seksi ya, tapi bukan karena kau seksi, bukan karena kau baik, tapi meskipun mungkin kau lebih tua, meskipun dan sebagainya, meskipun yang mau banyak banget gitu. Jadi itu dahsyat tuh. Adanya tuh ngingetin Mas Helmi, saya ingat banget tuh puluhan tahun lalu Mas bilang itu, dan saya dapat dari sebuah novel atau apa. Saya mencintaimu meskipun kau tidak sempurna. Ya, jadi walaupun, jadi bukan karena kau ini, bukan karena kau lebih kaya, bukan karena kau lebih ngetop. Dan itu akan menjadi fundamental yang selalu. Kok kayak Masih Kakak Cinta dia. Bikin lagi, Om. Bikin lagi. Yang bawain mungkin pasangan suami istri itu. Boleh juga tuh. Itu tontonan aku tuh dulu. Karena kita kalau upload konten teman tidur itu ya, ngomong masalah rumah tangga, akhirnya ada orang yang meluangkan waktu untuk komen sepanjang apa tahu. Kita seneng gitu. Karena relate sama keluarga. Iya, relate.
seneng gitu, impact-nya itu seneng. Meskipun kadang bisa dibilang view-nya nggak banyak, misalkan kayak gitu. Tapi saya suka sama impact yang Once you did it, ada segmennya. Ya kayak saya lah dulu. Acara itu ternyata sampai sekarang orang nonton, dibahas. Mas Helmy itu benar bukan Bu gitu saya ngaku. Tapi kan yang penting value-nya. Iya, betul. Ya, Anda boleh salahkan saya. Makanya dulu kita nggak berani ngomong itu reality show. Kita nyebutnya drama reality. Drama reality. Ceritanya tuh reality, tetapi kita main dia drama. pakai talent. Itu malam-malam kan aja. Di atas jam prime time itu. Itu Andika itu bayangin. Yang tahu acara itu cuma saya settingnya. Kalau kita syuting ini TV, PD kan biasanya Tahu. ngatur kita. Ini Break enggak. kebalikannya. Orang saya nggak pernah tahu. Yang main kan amatir-amatir. Kadang-kadang kita udah janjian nanti jawabnya nih berubah loh. Kalau dia terpengaruh kan dia marah. Kok berubah nih gitu. Kadang-kadang saya lah yang kapan ngebreak. Improvisasinya gila-gilaan. Untung saya dulu, ya misalnya, nanti waktu setting ini Bu, kalau saya tanya ini jawabnya enggak, ya dia jawabnya iya gitu. Waduh, saya harus ngerti setting. Untung dulu saya punya partner keren banget namanya Dianita. Iya, itu dia tuh. Wah, legend tuh. Legend tuh. Dan kita punya persoalan, maksudnya itu kedalaman gitu, perbedaan dalam berbagai hal dalam berumah tangga. Wah, dahsyat banget. Ya Dian kan tahu sendiri sama barangkali ya. Iya. Lebih tua juga kan dari AA kan? Iya. Dan banyak banget. Iya benar. Bikin lagi tuh harus tuh. Iya. Kan sudah ada di situ. Soalnya masalah-masalah milenial sekarang lebih parah. Beda-beda lagi. Lagi. Iya, beda-beda lagi. Masalahnya ada. Ada aja gitu. Yang email ke kita, yang DM, Instagram, ngutarain Dan itu bisa menjadi banyak. sumber cerita baru kan? Iya. Kita dulu begitu. Iya. Mas Helmy, kita gini-gini. Dan itu menjadi cerita yang baru. Iya. Menurut saya kalau itu akan sesuatu yang dikenang tuh. Kan YouTube itu kan menjadi pelajaran orang. Bertahun-tahun berikutnya pun orang masih mencari itu. Iya benar. Keren deh. Boleh Om? Iya. Saya istri saya nggak mau diajak jadi itu. Istri saya kan kalau ada kamera ngumpet dia. Iya itu dia tuh. Nah, itu hak nggak boleh ditangkatin. Oh iya, iya jangan. biarin aja. Anak kita juga begitu. Anak kita nomor 2 gitu. Anak Ngeliat kita kamera. 4. Yang nomor 2 nih yang karakternya paling nggak mau anti kamera. Arah itu. Jadi kita ngikutin aja nggak apa-apa. Kita nggak Ada mau kamera gitu. Umurnya berapa? My privacy kata dia. 14. It's my privacy. Oke. Itu udah punya sikap tuh 14 Udah. Betul. Jadi kita nggak mau. Awalnya aku sempat greget kan. Kadang-kadang pengen nongolin dia kan. Cuman dia ini ya udah akhirnya aku ya udah itu hak dia. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Oke, Andika terima kasih. Oke Om. Usi terima kasih banget. Terima kasih. Udah menjadi tamu saya. Rumahnya gini aja. Aduh. Tolong Andika ke rumah saya mau ngapain? Jangan mau dibeli. Itu Udah beneran sultan yang kalau lain. Ampun. Oke. katanya. Jadi semoga Anda mendapatkan banyak sekali inspirasi. Amin. Satu angle lagi berbeda. Kita belajar itu dari siapapun. Ya. Belajar dari orang lebih tua, belajar dari lebih muda itu nggak ada urusan tuh. Belajar dari orang yang tidak bersebelahan dengan kita pun nggak ada masalah. Iya, benar. Selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Malah dari seorang musuh sekalipun kadang-kadang ada value yang bisa kita Betul. ambil. Baik, kita jumpa lagi dalam konten selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Andika. Terima kasih.